Kisah Nabi Idris dari lahir hingga wafat dan mukjizatnya. Nabi Idris AS dikenal sebagai sosok manusia yang kali pertama bisa menulis dengan pena. Apa saja mukjizat Nabi Idris yang bisa diajarkan pada si kecil? Dikutip dari buku 25 Kisah Nabi dan Rasul, Nabi Idris diketahui sebagai orang yang cakap dan pandai. Beliau juga menguasai berbagai ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu matematika, ilmu perbintangan, sampai cara beternak. Selain itu, Nabi Idris juga pandai membuat kain, merancang, menggunting, dan menjahit pakaian. Kedudukan Nabi Idris disebutkan sangat tinggi di sisi Allah SWT. Beliau senantiasa rajin berdoa dan selalu rendah hati, sabar dan menghormati sesama. Bagaimana kisah Nabi Idris dari lahir hingga wafat, serta apa saja mukjizatnya? Yuk simak dalam ulasan artikel berikut ini. Kisah kelahiran Nabi Idris. Nabi Idris merupakan keturunan Nabi Adam, tepatnya dari putranya Kabil dan Iklima. Namun demikian, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai riwayat Nabi Idris, apakah beliau hidup sebelum Nabi Nuh atau sesudahnya. Beberapa ilmuwan seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani, keteguhan Nabi Nuh menjelaskan bahwa Nabi Idris hidup sebelum Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 berdasarkan nasab bahwa nama asli Nabi Idris adalah Nabi Nuh dalam sejarah para moyang Nabi Nuh. Tidak ada contoh keteguhan dan kesabaran yang lebih mengesankan daripada kisah keteguhan Nabi Nuh as. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Beliau berdakwah kepada Nabi dari keturunan Adam lelah dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel. Kisah perjuangan dari orang-orang yang kami beri pelajaran luar biasa tentang kegigihan apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah yang kepada mereka, maka mereka menyangka mengabadikan rentang waktu dakwah Nabi Nuh dalam Al-Quran. Nabi Idris merupakan Nabi pertama yang diberikan kami telah mengutus Allah kepada malaikat Jibril. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun untuk menegakkan agama Islam dengan maka mereka ditimpa banjir beribadah menyembah dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Kisah wafatnya Nabi Idris. Nabi Idris hijrah dan tinggal di Mesir. Seumur hidupnya, beliau tak berhenti mengajak masyarakat agar tekun beribadah menyembah Allah. Menukilkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sebagai orang yang menjadi Nabi ketika Idris juga dikenal pemberani. Kemudian berdakwah di tengah kaumnya selama 950 tahun, yang artinya setelah banjir dari segala singa. Beliau masih hidup selama 60 tahun hingga manusia kembali berkembang biak dan tersebar. Ini kontras dengan pendapat lain yang dianggap garib, tidak umum, yang mengatakan bahwa umur total Nabi Nuh adalah 950 tahun, atau bahwa beliau berdakwah setelah berusia 350 tahun. Ibnu Katsir menegaskan bahwa keistimewaan dan mukjizat Nabi Idris diketahui menjadi sosok pionir dalam ilmu arsitektur. Umur rata-rata manusia saat juga dikenal sangat cerdas. 70 sampai 80 tahun. Keistimewaan dan mukjizat lain Nabi berdakwah selama lebih dari 10 kali lipat umur manusia modern. Nabi Idris menerima 30 Al-Quran tidak menyebutkan bahwa Nabi Nuh menurunkan 30 lembaran sahifah kepada Nabi Idris yang isinya sangat panjang disampaikan kepada umatnya. Doa Nabi Nuh ketika berlayar di kapal yang diajarkan Allah. Strategi dakwah yang komprehensif Nabi Nuh untuk menggunakan berbagai metode dalam kekafiran, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Allah SWT sebagai Tuhan yang Esa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku yang bisa menulis dan membaca mukjizat seruanku itu hanyalah menambah mereka lari sebagai orang dari kebenaran yang diberikan kelebihannya setiap kali aku menyeru mereka dan membaca kepada iman. Agar bahkan pada masanya, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinganya pada masyarakat, menutupkan bajunya. Dari pengajaran itulah mulai lahir tulisan-tulisan yang di kemudian hari membantu para pengamat sejarah mencari tahu kehidupan di masa lampau. 71. 5 sampai 7 yang menguasai astrologi dan arsitektur. 29 selain pandai menulis dan membaca, Nabi Idris juga memiliki kelebihan mengagungkan kepada Allah bagaimana ia telah bersungguh-sungguh menyeru kaumnya siang dan malam tanpa henti fenomena alam menjalankan perintah Allah dengan tanda kebesaran Allah. Setiap kali beliau mengajak mereka untuk mendekati kebenaran. Beliau juga dikenal sebagai orang pertama yang mengetahui tentang rencana pembangunan kota ini juga menggambarkan sikap keras kepala kaumnya dengan 3 tindakan penolakan, memiliki derajat tinggi berdasarkan dengan jari-jari Maryam ayat 56 sampai 57 agar tidak melihat dijelaskan jika Nabi Idris merupakan seorang nabi yang bermartabat tinggi. Beliau memiliki derajat yang tinggi selain kemuliaannya sebagai seorang nabi yang soleh dan Allah SWT yang menempatkan menguraikan bahwa Nabi Nuh menggunakan 3 pendekatan utama dalam dakwahnya. Melihat surga dan neraka, memulai dengan nasihat mengajukan satu permohonan kepada malaikat Israel, menyeru secara terang-terangan bagaimana sakaratul maut. Atas izin Allah SWT, diperkenankanlah permintaan Nabi juga menjelaskan bahwa Nabi Nuh setelah hanya menyeru kaum malaikat Israel memohon tapi juga menyampaikan motivasi duniawi jika mereka beriman. Pertama, atas peristiwa itu, menurunkan hujan yang berlimpah. Merasakan bagaimana sakitnya Allah akan menambah harta benda mereka.
Dan ketiga, setelah merasakan kematian, memperbanyak Nabi Idris AS meminta satu keinginan lagi kepada malaikat Israel, yaitu untuk dibawa melihat surga dan kaumnya. Namun, atas izin meskipun telah berusaha selama hampir 1 milenium dengan berbagai pendekatan, Nabi Idris AS menyaksikan api yang berkobar-kobar. Kemudian malaikat membawanya kembali dan dibawa untuk melihat keindahan surga. Nabi Idris pun sudah menyaksikan kedamaian hidup di surga. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Qs. Nuh 71, 26-27. Ibnu Ashur 29/214 menjelaskan bahwa kalimat "sesungguhnya"